Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Manapur di Salangkara, Manapur di Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kakak-kakak? Apa kabar kakak-kakak? Terima kasih. Masih semangat kakak-kakak? Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti materi saat ini dari awal hingga akhir. Amin. Terima kasih kakak-kakak peserta kursus Mahir Dasar tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Gunung Kidul. Baik kakak-kakak, kami akan memperkenalkan diri. Tim kami yang akan mengantarkan kakak-kakak dalam membahas atau mempelajari materi ini. Perkenankan, teman saya di sebelah saya ini bernama Kak Nurani dan saya sendiri Kak Endang Irianti. Kakak-kakak, materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah metode membina pramuka. Dalam membina pramuka, kita akan mengikuti alur atau melaksanakannya dengan beberapa metode yang masuk atau yang terdapat pada prinsip-prinsip dasar metode kepramukaan. Metode-metode tersebut adalah yang pertama adalah metode pengamalan kode kehormatan. Kakak-kakak masih ingat kode kehormatan siaga disebut Dwi Dharma. Dwi Dharma. Isinya mohon Kak Nurani untuk membacakan atau mengucapkan janji kode kehormatan tersebut. Iya, baik Bunda. Dwi Dharma, siaga itu menurut ayah dan ibundanya. Ya, betul. Kemudian yang kedua, siaga itu berani dan tidak putus asa. Ya, terima kasih Kak Nurani yang sudah membantu mengucapkan Dwi Dharma. Nah, di dalam Dwi Dharma ini atau yang dikatakan kode kehormatan ini, kakak-kakak perlu sekali kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Jadi peserta didik kita yang usianya baru 7 sampai 10 tahun ini harus memang tetap diajarkan tentang beribadah. Karena apa? Karena beribadah ini, agama ini merupakan pondasi dasar dalam melanjutkan pendidikan berikutnya. Gitu Kak Nurani? Betul Bunda. Itu. Kemudian yang kedua yaitu membina kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana Kak berbangsa dan bernegara? Kalau untuk peserta didik kita, kami bangsa Indonesia, aku orang Indonesia. Seperti itu anak-anak siaga sangat senang mengucapkan seperti itu. Iya, sangat semangat. Iya, sangat semangat. Karena kakak kadang-kadang melihat di mana anak itu akan tetap meniru. Iya. Apalagi figur gurunya seperti Betul Pak Nurani, Yandanya yang diidolakan ya Kak. Iya. Itu pasti peserta didik siaga ini akan selalu meniru. Yeah. Dan kemudian juga senang dipuji.
suka bernyanyi. Iya, Itulah betul. sifat-sifat dari Siaga. Betul, ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenal dan melestarikan lingkungan hidup, alam dan isinya. Ini anak-anak diperkenalkan keluar melihat, oh ini ada tanaman, ini taman apa anak-anak? Mangga bunda, tanaman apa ini? Iya, bunga. Bunga ya, nah, indah tidak? Indah siapa yang menciptakan? Ya, Tuhan. Ya, itulah Ya. anak-anak seperti itu. Iya. Bercerita kadang-kadang kita tidak bisa terlalu menanggapi satu-satu, ada yang ngambil seperti itu. Kemudian memiliki sikap kebersamaan yang dihadapi anak usia siaga. Kemudian sehat jasmani dan rohani adalah modal untuk berkumpul dengan teman-temannya, belajar bersama teman-temannya. Modalnya adalah sehat jasmani dan rohani. Ya. Demikian ini penjabaran dari metode yang pertama, yaitu metode pengamalan kode kehormatan. Iya, Kemudian kita akan menginjak metode yang kedua, yaitu belajar sambil melakukan gitu. ya betul sekali. Dimana belajar sambil melakukan itu dilaksanakan dengan kegiatan kepramukaan, dilakukan sebanyak mungkin. Itu siswa diajak secara praktek itu Bunda. Iya betul. Ya, kemudian juga mengarahkan perhatian peserta didik untuk berbuat hal-hal yang nyata, menantang serta merangsang agar rasa keingintahuan akan hal-hal yang baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan timbul daripada hanya menjadi penonton Ya, gitu betul Bunda. sekali. Ya, itu. Kita lanjutkan dengan metode yang ketiga, yaitu sistem beregu atau berkelompok ya Kak Nurani ya. Nah, di dalam sistem beregu ini sangatlah penting kita tanamkan kepada peserta didik kita, terutama peserta didik siaga. Di dalam sistem beregu inilah kita bisa melihat pribadi masing-masing peserta didik. Dijadikan kelompok, beregu, diberi nama. Nah, ini kakak-kakak sekalian, kalau kelompok atau regu yang dimiliki oleh siaga ini namanya adalah barung. Ya. Di beberapa anak itu menginduk menjadi satu barung. Satu anak menjadi satu barung. Kemudian dari beberapa barung itulah menginduk menjadi perindukan. Nah, di dalam sistem beregu ini kita akan mengajar, membimbing peserta didik kita untuk berani bertanggung jawab. Diberi tugas oleh ketua kelompoknya, bisa memberikan contoh kerukunan dalam beregu tersebut. Nah, ini yang dikatakan sistem beregu atau sistem kelompok, Kak. Kemudian kegiatan yang menantang, meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Ini adalah tahapan yang berikutnya, Bunda. Iya betul. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Di mana kegiatan kepramukaan itu harus menantang, menarik minat kaum muda dan mengandung pendidikan. Iya, untuk menjadi pramuka itu. Betul. Di samping itu juga kegiatan kepramukaan itu bersifat kreatif, inovatif, rekreatif yang mengandung pendidikan. Kemudian metode kepramukaan yang berikutnya adalah bahwa kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Di mana kegiatan kepramukaan ini harus menantang, menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka. Kemudian kegiatan kepramukaan itu bersifat kreatif, kemudian inovatif dan rekreatif yang mengandung
pendidikan gitu Bunda. Kemudian kegiatan dilaksanakan secara terpadu. Juga pendidikan dalam kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok itu. Juga materi kegiatan kepramukaan itu disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani maupun rohani peserta didik gitu Bunda. Nah, kemudian yang terakhir, kegiatan kepramukaan diusahakan agar dapat mengembangkan bakat, minat dan emosi peserta didik serta menunjang dan berfaedah bagi perkembangan pribadi, masyarakat dan lingkungan gitu Bunda. Kemudian yang selanjutnya, monggo. Selanjutnya kita masuk ke metode di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka. Nah, kegiatan di alam terbuka ini memberikan pengalaman, adanya saling ketergantungan dari anggota satu ke anggota yang lain Kakak. Gitu. Ya. Kemudian kegiatan di alam terbuka juga memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya. Gitu. Dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Ya. Kalau umpamanya kita melaksanakan kegiatan, tapi alamnya tidak mendukung, itu tidak memungkinkan Kakak. Itu artinya manajemen risikonya harus hebat. Betul. Seperti itu. Selanjutnya kegiatan di alam terbuka itu mengembangkan beberapa hal. Yaitu kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi. Jadi peserta didik kita ajarkan kira-kira nanti kalau kita ke sana ada rintangan tidak? Iya. Kalau kita menyeberangi jalan ini bahaya aman tidak? Ya, betul. Mungkin ada kendaraan lalang di situ. Nah, itu yang harus kita waspadai. Iya, betul, Bunda. Kemudian menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya. Saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak ada saya yang paling pintar di regu ini, tidak ada. Betul, Kamu betul. yang kurang itu tidak ada. Ya, gitu. Kemudian menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Selalu riang. Diberikan kesempatan, kamu bisa tidak menyanyikan lagu ini? Bisa Bunda. Nah, coba dinyanyikan. Nah, yang satu menyanyikan, yang satu itu tetap kepengen atau ingin punya rasa ingin. Saya juga Bunda dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan menyenangkan dalam kesederhanaan. Kemudian selanjutnya membina kerjasama dan rasa memiliki apa yang ada di dalam metode tersebut. Begitu Kakak. Kemudian Bunda, metode kepramukaan yang selanjutnya adalah dengan sistem tanda kecakapan. Di mana tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Gitu. Kemudian sistem tanda kecakapan itu bertujuan untuk mendorong dan merangsang para pramuka supaya selalu berusaha untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan. Kemudian setiap pramuka itu wajib berusaha untuk memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Gitu. Nah, di sini tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik antara lain tanda kecakapan umum atau yang sering kita sebut dengan TKU gitu Bunda. Kemudian tanda kecakapan khusus yang sering kita sebut dengan TKK gitu. Kemudian tanda Pramuka Garuda atau TPG. Ini adalah satu prestasi tertinggi di dalam dunia siaga gitu. Kemudian tanda kecakapan TKU, TKK dan TPG ini diberikan setelah menyelesaikan ujian syarat kecakapan umum maupun syarat kecakapan khusus dan
syarat pramuka Garuda itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Nah ini nampaknya yang menarik Kak. Iya. Ini nampaknya menarik. Ini sistem satuan terpisah. Kadang-kadang bertanya, kenapa kok ada sistem satuan terpisah? Iya. Nah ini dimulai dari peserta didik sampai ke anggota dewasa, pembinanya ini tetap melaksanakan sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Ya. Yang putri berkumpul bersama dengan para pembina putri. Ya. Kemudian untuk yang siaga putra berkumpul bersama, bermain bersama, belajar bersama dengan seorang pembina putra yang dipanggil Yanda. Tetapi ini anehnya Kak. Untuk pembina siaga putri boleh membina peserta didik siaga putra. Gitu. Nah, jadi untuk peserta didik dari siaga putra ini boleh dibina oleh pembina siaga putri yang disebut Bunda dan dibantu oleh para pembantu pembina itu yang disebut Buci. Iya. Sama dengan Yanda tadi. Kalau Yanda membina pramuka siaga putra juga dibantu oleh pembantu pembina putra yang disebut Pakcik. Iya. Nah ini menarik. Kenapa kalau yang Bunda boleh membina putra, yang Yanda tidak boleh membina putri? Nah ini kita menanamkan kekeluargaan. Ini contohnya di keluarga, ini kan kelompok jadi seperti keluarga. Anak masih suka meniru, anak masih suka mengerjakan sesuatu dengan dibimbing orang tuanya, diajari orang tuanya. Dan seolah-olah putra juga seperti itu, di rumah berinteraksi dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Jadi hubungan antara siaga putra dengan pembina siaga putri itu sangat erat, seperti erat hubungan antara ibu dan anak. Iya, anak dan itu. ibu. Ya, gitu. bukan anak dan ibu atau ibu dan anak tadi. Makanya ini yang saya katakan menarik untuk dibahas. Iya, Bunda. Ini, Iya. Monggo silakan. Oke. Kemudian yang berikutnya metode kepramukaan yaitu dengan sistem among, Bunda. Sistem among, ya. Bahwa dalam kegiatan kepramukaan pembina pramuka wajib melaksanakan prinsip-prinsip yang falsafah Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa asung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di mana di dunia siaga ini seorang pembina atau Yanda atau Bunda ini benar-benar menjadi contoh panutan bagi peserta didik. Maka di sini ing arsa asung tulodo ini benar-benar mutlak bagi seorang pembina pramuka siaga. Meskipun terkadang kita juga dalam keadaan tertentu kita bisa melepas anak-anak dan kita bisa tuturi itu dengan komposisi yang sangat sedikit dengan pertimbangan yang matang gitu, Bunda. Ya, betul. Jadi bisa kalau untuk siaga engar sosong tulodo ini bisa diambil karena siaga ini adalah golongan yang paling kecil, tingkatan yang paling kecil dalam kepramukaan. Nah, Kakak, saya rasa ini tadi penjelasan penyebaran dari metode membina siaga. Dan kesimpulannya dalam materi ini yaitu pelaksanaan metode kepramukaan. Satu kesimpulannya, metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilupakan dan dari prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita mengamalkan metode kepramukaan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa metode kepramukaan sebagai suatu sistem, sebagai suatu sistem
yang terdiri atas unsur-unsur: 1. Pengamalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang yang mengandung pendidikan, kegiatan di alam terbuka, kemudian sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, dan sistem among gitu Bunda. Kira-kira seperti itulah yang bisa Iya. kami sampaikan, kakak-kakak peserta kursus naik dasar. Kami berdua mohon maaf kalau dalam kami menyampaikan banyak yang belum pas atau kurang pas, karena sudah ada pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Iya. Kalau kelihatan retaknya, itulah kelihatan aslinya. Iya, betul Bunda. Baik, untuk itu kami berdua mohon diri, selamat mempelajari materi-materi selanjutnya. Iya. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kakak selama mengikuti materi kami ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kota baru gunungnya bermegah.